menolak dengan tegas Undang-Undang Ibu Kota Negara UU IKN tahun 2022 secara total. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan bersama Forum Umat Islam Kabupaten Bekasi, FPUI Bekasi, tolak Undang-Undang Ibu Kota Negara UU IKN yang pro oligarki dan membahayakan kedaulatan negara. Sehubungan dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara RUU IKN menjadi undang-undang pemerintah, DPR hanya dalam waktu 42 hari 18 Januari 2022. Di tengah minimnya partisipasi publik pada saat Indonesia masih belum terlepas dari pandemi COVID-19, ekonomi yang belum pulih, dan rakyat masih dililit berbagai masalah, maka sikap pemerintah dan DPR untuk memutuskan pemindahan ibu kota melalui Undang-Undang IKN ini mengundang kritik dan banyak pihak. Beberapa alasan pemindahan ibu kota negara IKN tidak layak dan harus ditolak, di antaranya: pertama, pemindahan IKN akan sangat membebani APBN dalam jangka yang panjang, sehingga akan dirugikan adalah rakyat. Penggunaan APBN tersebut akan menyebabkan utang negara meningkat, sehingga biaya pembayaran bunga semakin besar. Pada akhirnya yang dirugikan adalah rakyat luas, sebab porsi anggaran untuk belanja publik berdampak luas, seperti subsidi, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur perdesaan akan berkurang. Alhasil, situasi pendapatan yang sangat cekak hingga harus bergantung pada utang dan peningkatan berbagai tarif pajak. Pemindahan IKN menjadi sangat urgen. Kedua, pemindahan IKN akan semakin merusak ekonomi, ekologi Kalimantan Timur yang sangat sudah parah akibat kegiatan penambangan, perkebunan, industri kayu dalam beberapa tahun terakhir. Provinsi Kalimantan Timur telah beberapa kali dilanda banjir akibat proses deforestasi untuk pembangunan di kawasan tersebut, baik yang direncanakan oleh pemerintah maupun swasta. Maka kerusakan ekonomi di wilayah ibu kota baru akan semakin parah. Ketiga, terdapat beberapa persoalan geologis di wilayah Penajam Pasir Utara sebagai IKN, yaitu adanya potensi rencana gempa bumi, banjir, banyaknya lubang bekas tambang, daya dukung tanah, dan APBN lebih besar jika dilanjutkan. Keempat, pemindahan IKN merupakan proyek yang syarat dengan kepentingan oligarki dan para pemilik modal, karena mereka yang akan banyak diuntungkan. Di antara kompensasi lahan, pembangunan berbagai sarana dan prasarana IKN, serta penyewaan dan penjualan aset-aset negara yang strategis di kawasan DKI Jakarta saat ini. Kelima,
besarnya ruang yang diberikan kepada pihak swasta asing, mulai dari konsep desain hingga pembiayaan infrastruktur dalam pembangunan IKN, akan merugikan Indonesia bukan hanya dari aspek ekonomi, namun juga akan melemahkan kedaulatan negara. Dengan pertimbangkan berbagai hal di atas, maka Forum Komunikasi Umat Islam Bersatu FKUIB menyatakan: pertama, menolak dengan tegas Undang-Undang Ibu Kota Negara UU IKN tahun 2022 secara total dan menuntut pencabutan tanpa syarat. Pencabutan ini sebagai cermin tidak urgennya dan tidak layaknya rencana pemindahan ibu kota saat ini, serta banyaknya mudarat baik secara dimensi pemerintahan, ekonomi, lingkungan, sosial, dan internasional. Kedua, menuntut pemerintah dan DPR menghentikan pembangunan negara berbasis hutang ribawi yang tidak akan memberikan kesejahteraan, keadilan, dan keberkahan. Mega proyek pemindahan IKN yang diduga kuat akan membebani APBN dengan pertumbuhan hutang yang berbasis riba. Membebani rakyat dengan suatu yang diharamkan Islam. Riba sudah ditegaskan haramnya dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah 275. Ketiga, menuntut pemerintah dan DPR menghentikan mega proyek pemindahan IKN ini yang diduga kuat cacat hukum dan cacat prosedur, juga semakin memberikan jalan karpet merah kepada asing dan asing untuk menguasai Indonesia yang mayoritas Muslim. Padahal tersebut adalah suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. Quran An-Nisa ayat 141. Keempat, menuntut pemerintah untuk menghentikan dan menghapus praktik sistem sekuler kapitalisme yang menjadi akar suburnya tatanan oligarki, persekongkolan jahat, kapitalis, dan politisi. Segelintir oligarki pencari rente diduga kuat mendapatkan paling banyak keuntungan dengan kepindahan ibu kota negara. Bertumbuhnya korupsi secara sistematis dan lahirnya para pemimpin yang meminggirkan peran agama dalam kehidupan publik. 5. Mengajak seluruh rakyat dan para tokoh masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan syariat Islam secara kafah sesuai dengan kewajiban syar'i dan solusi fundamental untuk menggantikan penerapan sistem sekuler kapitalisme yang menjadi akar masalah negeri ini. Penegakan syariat Islam secara kafah adalah puncak mahkota kewajiban, tajul furud, dan menjadi kewajiban bagi kita semua umat Islam untuk terlibat dalam menegakkan kembali, mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Insyaallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cikarang, 6 Februari tahun 2022. Forum Umat Islam Kabupaten Bekasi, FBUI Bekasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.